Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kasus Johnny J Plate yang memang membuat Nasdem itu meradang. Tetapi ada hal yang menarik yang diungkap oleh Rocky Gerung, ya. Dia melihat dari sisi lain, sesuai yang dilansir oleh Newsworthy, penahanan Johnny J Plate sebagai tersangka korupsi menguntungkan Anies Baswedan. Nah, ini menarik ya untuk diambil hikmah dari kasus yang menjerat Nasdem terkhusus, yaitu Johnny J Plate. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Newsworthy Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa penahanan Menkominfo Johnny J Plate sebagai tersangka korupsi BTS menguntungkan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Pasalnya, secara informal elektabilitas Anies Baswedan bisa bertambah melalui kasus Johnny J Plate karena publik menganggapnya sebagai sedang diserang, ya, berarti sedang playing victim, ya. Secara informal, Anies justru bisa menambah elektabilitasnya karena dianggap karena menyerang Anies maka Nasdem dikerjain. Ujarnya dikutip Newsworthy dari YouTube Rocky Gerung Official Kamis. Karenanya Nasdem bisa memanfaatkan penahanan menterinya untuk meraih keuntungan dengan menggunakan simpati publik, karena masyarakat cenderung berpihak pada yang terzolimi. Ini tinggal taktik Nasdem untuk memanfaatkan momentum ini buat dapat gain, poin, keuntungan, kembalikan. Jadi di soal permainan psikologi aja supaya headline-nya kalau Nasdem misalnya terzolimi. Nah, orang Indonesia menganggap yang terzolimi mesti dibela bebernya. Namun Nasdem tentu masih berhitung dua hal karena terdapat kasus korupsi dalam penahanan Johnny. Padahal sebetulnya ada kasus korupsi itu dua hal yang saya kira lagi dihitung Nasdem. Mau memainkan opini publik atau mau tawar-nawar ulang dengan Jokowi gitu tandasnya. Sebelumnya Kejaksaan Agung Kejagung Rabu menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny J Plate sebagai tersangka korupsi dan langsung melakukan penahanan. Menteri dari Partai Nasdem itu dituding terlibat dalam korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Johnny menjadi tersangka yang ke-6 dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 8,32 triliun itu. Kepastian Johnny sebagai tersangka diperoleh dari pantauan Republika di Gedung Pidana Khusus Pitsus Kejagung sejak Rabu pagi. Johnny diperiksa sebagai saksi untuk kali ketiga sejak pukul 9.00 WIB. Namun sekitar pukul 12 siang, Johnny keluar dari ruang pemeriksaan tampak sudah dengan menggunakan rompi merah muda. Rompi dengan nomor 004 itu merupakan tanda seseorang yang menjadi tersangka di kejaksaan. Johnny pun tampak diborgol saat dibawa keluar ruang pemeriksaan. Selanjutnya Johnny diangkut dengan mobil tahanan kejaksaan. Ya, itu ya. Sobat sekalian, terkait dengan berita yang panas ya di saat ini, yaitu terkait penahanan Johnny J Plate sebagai tersangka korupsi ya BTS gitu ya. Dan ini juga mengagetkan gitu ya. Dalam hal pemeriksaan, Johnny sering hadir dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung ya, tetapi pada pemeriksaan ketiga ini langsung terbukti ya sesuai setelah pemeriksaan dari Kejaksaan Agung dan ditahan ya, langsung menggunakan rompi pink. Nah, tentu saja ini menjadi pukulan ya dari Nasdem, dari sekian menterinya yang sudah tercokok kena korupsi. Sebelumnya ada Richard Capella ya, dan ini kesekian juga bagi menteri pada pemerintahan Presiden Jokowi ya. Jadi sangat sulit untuk dihindarkan yang namanya budaya di Indonesia itu, yaitu budaya korupsi. Dan kita memang kalau memang korupsi ya harus dilakukan penegakan hukum. Tetapi memang publik melihat
dengan dekatnya tahun politik ini pasti ya beberapa mengkaitkan dengan adanya politisasi penegakan hukum. Ya kalau kita katakanlah Johnny J. Plate memang secara sah dan meyakinkan dengan minimal 2 alat bukti yang menjadi syarat seseorang itu ditahan, itu bisa jadi hal yang normatif dalam penegakan hukum, tetapi publik pasti akan mengkaitkan ini dengan tahun politik panas ya. Nah, kita ketahui Nasdem sudah menjadi membentuk koalisi sendiri di luar koalisi istana ya. Dan tidak bisa dipungkiri meskipun keterangan dari Surya Paloh itu menyebutkan apakah ya, ketika ditanya apakah ada keterkaitan pilihan politik ketika sudah memilih Anies Baswedan dengan penahanan Johnny J. Plate ya. Hal yang paling standar pasti ya menyampaikan hal yang baik-baik ya, tetapi kita tidak tahu bahwasanya memang tersimpan ada sedikit kesedihan ya dari pihak Nasdem ketika anggotanya yaitu Johnny J. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi hal yang hal yang tidak biasa yaitu penetapan tersangka kemudian ditahan itu Johnny J. Plate ini dilakukan oleh pihak Kejagung yang mayoritas Menteri Jokowi itu yang ditahan karena kasus korupsi itu atas ya gerak dari lembaga KPK ya. Yang kita ketahui dari 6 ya pendukung partai koalisi pemerintahan ya, 4 itu sudah menterinya sudah pernah ada yang tercokok ya. Kita ketahui PDIP ya, ada Juliari Batubara ya, kemudian Gerindra ada Edi Prabowo, kemudian juga Golkar ada Idrus Marham, kemudian juga Menteri Olahraga dari PKB ya, Nahrawi, yang kelima Nasdem sendiri yaitu Johnny J. Plate. Jadi kalau kita beranjak pada slogan ikan busuk mulai dari kepalanya ya, tidak bisa dipungkiri juga yang harus bertanggung jawab yaitu kepala ataupun bos dari menteri-menteri yang dicokok korupsi ini ya. Jadi ini hal yang sederhana yang kadang kita ya penegak hukum kurang berani dalam hal ya memeriksa kepala ataupun Presiden Jokowi yang bersangkutan kalau kita memakai slogan ya ikan busuk mulai dari kepalanya. Nah kalau kita melihat apa yang dianalisirkan oleh Rocky Gerung ya, ada benarnya juga ya, karena saat ini tidak bisa dipungkiri meskipun kalau memang terbukti Johnny J. Plate itu melakukan korupsi dan terbukti minimal 2 alat bukti merugikan negara sekitar 8,32 triliun itu meskipun nanti bisa dibuktikan benar ya, tetapi ada yang sifatnya diskriminasi tadi gitu ya. Ada beberapa menteri-menteri yang kadang juga bisa diduga ya melakukan tindak pidana korupsi, tetapi hingga saat ini belum ada ya realisasi untuk tindakan ya. Misalnya korupsi EKTP yang melibatkan Ganjar ya, itu kadang kita berpikir orang yang dekat dengan kekuasaan tidak diperiksa ya. Kemudian juga ada kardus durian ya, kasus kardus durian yang melibatkan Caimin ya dan lain sebagainya. Jadi secara normatif ya sangat sulit sekali kita itu menghindarkan yang namanya godaan uang ya, praktek KKN di sistem demokrasi saat ini. Nah kita tidak sangat sulit sekali gitu ya, seseorang kalau sudah masuk kekuasaan ya maka akan sulit sekali untuk terhindar dari praktek yang namanya KKN ya. Kita ketahui LHKPN itu salah satu hal yang bisa jadikan acuan ya, dan ada pasal yang seharusnya bisa dijadikan ujung tombak untuk penegakan praktek KKN ini, yaitu pasal tentang pembuktian terbalik. Dan sayangnya pasal tentang pembuktian terbalik ini ya sudah dihapuskan oleh DPR ya.
Padahal kalau ini bisa diterapkan ya, masing-masing dari pejabat publik termasuk presiden ya, ketika menjabat awal hingga nanti mempertanggungjawabkan pada selesai masa jabatan, itu bisa diperiksa gitu ya, bisa diperiksa untuk dimintai keterangan ya, dari mana asalnya, sah atau tidak ya, dapatkan dengan cara yang legal atau yang ilegal ya, halal atau haram gitu ya. Nah sayangnya ya, kita ketahui budaya korupsi itu sudah menggurita di republik ini ya. Jangankan eksekutif, hampir semua lembaga itu sudah kena gitu ya. Lembaga eksekutif ya, yudikatif, bahkan legislatif itu konon ya, sering disebut-sebut nilainya korupsinya memang luar biasa ya. Tetapi kadang dengan banyaknya tindakan OTT ya, ada pejabat misalnya yang kena cokok ya, ada juga yang bisa mengakali supaya jangan sampai ataupun OTT itu bisa dihindari ya. Nah rata-rata ya, publik itu melihat dengan adanya dekat dengan tahun politik ya, dekat dengan pencapresan ya, sesuai dengan analisis oleh Rocky Gerung ya, justru ini akan menguntungkan koalisi Anies ya. Jadi terkesan dengan adanya penangkapan Johnny G. Plate ini terkesan ada serangan dari istana ya, suka atau tidak suka, meskipun dijelaskan berulang-ulang ini motifnya hanya penegakan murni hukum, tetapi rakyat menilai beda ya. Kenapa ya? Karena sedari awal ini adalah akumulasi dari ketidakpuasan kinerja pemerintah ya, termasuk juga pemerintah sendiri ya. Praktek KKN-nya juga luar biasa gitu ya. Maka ini tentu saja blessing in disguise yang diungkapkan oleh Rocky Gerung, bahwasanya ada hal yang bisa diambil positifnya, yaitu publik menilai ya, ada yang coba ingin mengganggu koalisi Anies. Nah kalau ada yang ingin, kalau koalisi Anies ini bubar, maka yang senang tentu saja pihak istana ya, pihak istana ya, dengan adanya Anies gagal nyapres ya, dengan diganggu ini itu, termasuk Nasdem yang sekarang dalam tanda kutip terguncang ya, karena anggotanya kena ditahan ya karena dugaan korupsi. Ini justru ya akan menimbulkan dua hal ya, pilihan untuk Nasdem. Yang pertama, ini akan memberikan hikmah ya, penambahan, menempatkan posisi Nasdem sebagai posisi yang terdolimi ya. Dan ini tentu saja akan menaikkan elektabilitas secara tidak langsung Nasdem dan juga menguatkan koalisi Anies. Yang kedua, tentu saja yang patut dikhawatirkan adalah bagaimana tawaran imbal balik setelah Johnny G. Plate ini sudah ditahan ya sebagai tersangka korupsi ya. Ada posisi yang coba untuk ditawari ya oleh istana ya, tetap di koalisi Anies atau keluar dari koalisi Anies dengan memberikan ya imbal balik, misalnya akan posisi-posisi tertentu dalam kekuasaan ya, atau posisi Johnny G. Plate akan tidak dihukum seberat-beratnya kalau dia terbukti melakukan korupsi ya, terkait pengadaan BTS ini. Jadi ini good point ya, tinggal bagaimana memanfaatkan situasi ini ya, hal yang biasa saja gitu ya. Karena dari dulu hingga sekarang yang namanya ketika masuk dalam kekuasaan ya, kemudian dalam hal penanganan tindak pidana korupsi itu tidak begitu bisa memberikan efek jerah, maka yang terjadi adalah ya, apalagi ketika menjabat ya, modal politiknya luar biasa, maka tidak heran ya ketika seseorang itu sudah masuk dalam kekuasaan, yang ada adalah lebih untuk pertama mengembalikan modal, yang kedua untuk memperkaya diri. Nah ini bahaya gitu ya, bahaya. Makanya
hal yang diharapkan tentu saja ketika biaya politik mahal di negeri ini tuh dipertahankan ya. Kita ketahui biaya politik kita itu mahal ya, biaya pemilu mahal, tetapi dari tahun ke tahun ya berganti ya, setiap pemimpin yang dipilih itu ya tidak justru ya memberikan penanganan ataupun wajah terkait tindak pidana korupsi itu makin menurun ya. Bahkan kita ketahui sejak hadirnya KPK ya setelah reformasi ya, praktek KKN itu tidak justru malah menurun ya, tambah menjadi-jadi, malah tindak pidana korupsi itu menjadi hal yang lumrah adanya. Dulu korupsi itu di bawah meja, sekarang sudah di atas meja, dan variannya lebih cemerlang lagi, bahkan bisa merekayasa ya para penegak hukum hingga korupsi itu ya seakan-akan hal yang bisa dimanipulasi dan bisa ditutupi dengan rapi ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang proses penahanan Johnny G. Plate, terkait juga kondisi koalisi yang tentu saja akan bisa sedikit memberikan gangguan, tetapi ini tergantung bagi koalisi Anies apakah menerima ini sebagai suatu ujian yang akan memberikan membuat koalisi ini lebih tough dan lebih beranjak untuk ya berbenah untuk menjadi lebih baik lagi. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.